Taiwan pada tanggal 15 Maret kembali terdiagnosis 6 kasus baru virus corona. Penambahan kasus terbanyak dalam satu hari ini dikonfirmasi berasal dari luar negeri. Pusat Komando menjelaskan bahwa kasus ke-54 adalah seorang pria berusia 30-an tahun di wilayah utara yang bepergian ke Thailand dan Jepang pada liburan panjang. Dia mengalami gejala pilek saat pulang ke Taiwan dan terdiagnosis positif saat berobat. Kasus ke-55 adalah seorang pria berusia 50-an tahun di utara Taiwan yang berlibur ke Mesir pada awal Maret dan terdiagnosis positif setelah pulang. Kasus ke-56 dan ke-57 adalah pria berusia 40-an tahun dan wanita berusia 70-an tahun yang berada di utara Taiwan. Mereka ke Turki bersama rombongan tur pada awal Maret. Kasus ke-58 adalah seorang wanita berusia 20-an di utara Taiwan yang belajar ke Spanyol pada bulan Januari. Dia pulang pada tanggal 13 dan terdiagnosis positif. Kasus ke-59 adalah seorang siswa SMA di wilayah utara. Dia berwisata bersama keluarga di Yunani pada bulan Januari dan terdiagnosis positif saat berobat pada tanggal 5 Maret. Saat ini, jumlah kasus yang dikonfirmasi positif virus corona dalam negeri mencapai 59 kasus. Di antaranya 32 kasus dari luar negeri dan 27 sisanya adalah kasus lokal. Epidemi COVID-19 di Eropa meningkat pesat, melebihi 30.000 kasus dan mayoritas kasus yang bertambah dalam negeri berasal dari Eropa. Pusat Komando telah mengeluarkan peringatan wisata level ketiga bagi 27 negara Eropa dan mulai berlaku per dini hari tanggal 17. Selain itu, di antara 6 kasus terdiagnosis dari luar negeri juga terdapat seorang siswa SMA. Departemen Pendidikan Negara segera menghentikan kelas siswa tersebut selama 14 hari sesuai ketentuan. Saat ini telah diketahui setidaknya 16 orang sempat berinteraksi dengan siswa ini. Namun, siswa ini juga mengikuti banyak kegiatan setelah kembali ke Taiwan, sehingga jumlah kontak dia masih dalam pelacakan. Pandemi COVID-19 terus merebak. Kasus positif di Indonesia bertambah 21 kasus pada tanggal 15 menjadi 117 kasus. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga didiagnosis positif. Semua anggota Kabinet dan Presiden Joko Widodo yang hadir bersama dalam rapat Kabinet beberapa hari yang lalu juga telah dilakukan tes corona. Menurut informasi Kementerian Kesehatan Indonesia, kasus yang dikonfirmasikan saat ini tersebar di 8 wilayah termasuk Jakarta, Bandung, Bali, dan lainnya. Mulai tanggal 15, ibu kota Filipina, Manila ditutup selama 1 bulan. Penerbangan domestik juga dihentikan. Polisi dan tentara bersenjata dikerahkan untuk mengatur jalan-jalan utama keluar masuk Manila. Semua kendaraan di setiap kendaraan akan diukur suhu tubuh. Epidemi di Asia Tenggara kian memanas. Pada tanggal 15, Malaysia kembali bertambah 190 kasus, Thailand 32 kasus, dan keduanya mencatat angka tertinggi dalam satu hari. Kasus terdiagnosis Jerman dan Prancis telah melebihi 5.000 dan Prancis telah tembus 7.000 kasus. Kementerian Dalam Negeri Jerman telah mengumumkan penutupan perbatasan dengan 5 negara mulai tanggal 16 pagi. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute entschieden, dass an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark Grenzkontrollen an den Binnengrenzen vorübergehend wieder eingeführt werden. Jumlah kasus COVID-19 di Italia telah menembus 24.000 kasus dengan 1.809 kematian. Pada tanggal 15, wali kota Giorgio Farotti pada kota Cene yang berusia 70 tahun menjadi wali kota Italia pertama yang wafat karena wabah. Sementara pada tanggal 14, kota Vatikan juga mengumumkan bahwa perayaan Minggu Paskah yang dipimpin Paus Fransiskus diganti menjadi siaran langsung internet. Epidemi COVID-19 juga kian memanas di Amerika Serikat. Hingga pukul 6 pagi waktu Taiwan, jumlah kasus di Amerika Serikat telah melampaui 3.500 kasus. Pada tanggal 15 waktu setempat, kota New York mengumumkan penutupan semua sekolah negeri. Merebaknya wabah COVID-19 membuat Bandara Internasional Taoyuan yang ramai menjadi sepi karena peraturan Pusat Komando menentukan penumpang dari 27 negara Eropa dan Dubai, termasuk yang transit, harus melakukan karantina rumah selama 14 hari per 17 Maret. Maskapai Emirates memutuskan mengadakan penghentian tidak berbatas pada penerbangan jalur Taipei Dubai setelah penerbangan terakhir pada tanggal 15 malam. Pusat Komando Epidemi Sentral meningkatkan level peringatan wisata Mesir ke level kedua pada tanggal 15. Masyarakat yang menuju disarankan memperkuat tindakan pencegahan. Pusat Komando telah memperkuat hukum terkait bagi yang tidak berkepentingan khusus seperti dinas kerja atau berduka cita dan bersikeras menuju wilayah peringatan level ketiga. Subsidi sebesar $1.000 Taiwan selama 14 hari masa karantina rumah tidak akan diberikan dan mungkin akan didenda.